Perkenalkan, nama saya Helga Elvira Kayapa, NPM 1211420120093. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik dan fungsinya, serta menjelaskan tentang glikolis dekarbolisasi, oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron pada sel. Perlu kita ketahui apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukariotik, inti tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Pada sel ini, sitoplasma memiliki berbagai jenis organel, seperti antara lain: yang pertama, badan Golgi; yang kedua, retikulum endoplasma; yang ketiga, kloroplas; yang keempat, mitokondria; kelima, badan mikro; dan keenam, lisosom. Di saat ini saya akan menjelaskan organel-organel sel. Yang pertama, nukleus. Nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar di dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 cm. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Berdasarkan jumlah nukleus, sel dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sel mononukleat atau berinti tunggal, contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. Yang kedua, sel binukleat atau inti ganda. Dan yang ketiga, sel milinuklear atau inti banyak, contohnya Fachueria dan beberapa jenis jamur. Di saat ini, fungsi nukleus yaitu membran nukleus atau selaput inti berfungsi memisahkan nukleus plasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Nukleus atau anak inti tersusun atas fosfor protein, ortosfosfat, DNA, dan enzim. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar, permukaan diselubungi oleh ribosom. Retikulum endoplasma halus, permukaan tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi retikulum endoplasma yaitu retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintetiskan lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintetis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Dan organel sel retikulum endoplasma. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintetiskan di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintetis protein. Yang keempat adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya, yaitu tempat sekresi polisakarida, membentuk glikolprotein untuk dibawa keluar, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel, dan lisosom. Hampir semua sel tumbuhan dan hewan memiliki kompleks Golgi, namun pada disebut diktiosom. Yang kelima adalah lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan berdiameter sekitar 0,05 sampai 1,5 cm yang berisi enzim atau hidrolik atau lisozim.
Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan atau interaksi autofagi, autolisis, dan menghancurkan senyawa kaksigonik. Badan mikro. Yang keenam adalah badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan berdiameter 0,3 sampai 1,5 cm, yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu perodoksisom dan glikolisom. Peridoksisom terdapat pada sel hewan, fungsi dan daun tanaman tingkat tinggi. Fungsi peridoksisom yaitu membantu dalam penerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O, dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Lioksisom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi lioksisom yaitu berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksisat. Yang ketujuh adalah mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tonjolan perluasan dari membran dalam, dan matriks mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim, sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforitasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. Dan saat ini soal kedua yaitu glikolis. Dalam tahapan ini akan berlangsung pemecahan glukosa, yakni 6 atom karbon jadi asam pirufat sebanyak 3 atom karbon. Proses terjadi dalam sitoplasma dengan dua jenis reaksi, yaitu endergonik atau dengan ATP dan ekstegonik menghasilkan ATP. Dalam tahapan respirasi ini akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kemudian asam pirufat tersebut akan berguna sebagai material proses yang terjadi selanjutnya, yakni dekarbolisasi oksidatif. Yang satu ini merupakan sebuah tahapan sebelum masuk ke dalam proses respirasi yang selanjutnya. Proses tahapan respirasi aerob ini terjadi dalam mitokondria, tepatnya dalam matriks mitokondria. Peristiwa tahap ini pun akan mengubah satu asam pirufat menjadi satu asetil CoA. Dalam tahapan sebelumnya atau tahapan glikolis, jumlah dari senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat yang menyebabkan terbentuknya 2 asetil CoA. Lalu pada proses ini juga memerlukan koenzim A yang nantinya akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 molekul asetil CoA akan menuju pada tahapan respirasi berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah siklus tahapan respirasi aerob yang berikutnya setelah dekarbolisasi oksidatif adalah siklus Krebs. Pada siklus Krebs akan menghasilkan senyawa yang memiliki fungsi dalam menyediakan kerangka karbon untuk sintetis dari senyawa yang lain seperti 3 NADH, 1 FADH2, dan juga 1 ATP dalam tiap asam pirufat, karena pada input substrat yang sebelumnya ada 2 asetil CoA dalam tiap satu molekul glukosa, maka dalam siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, serta 2 FADH2. Kemudian dalam tahapan ini masih akan menghasilkan CO2. Terdapat 4 buah CO2 yang akan siklus Krebs dihasilkan, yakni dari asetil CoA yang dipakai dalam satu proses terbentuknya NADH dari NADH+ yang menghasilkan 2 buah CO2, sehingga kita dapat menyimpulkan jika hasil dari siklus Krebs adalah 4 CO2, 2 ATP, dan 6 NADH dan 2 FADH2. Kemudian transfer elektron. Proses tahapan respirasi aerob ini juga dapat kita sebut dengan fosforilasasi oksidatif, yaitu tahapan terbentuknya perubahan NADH kemudian juga FADH2 menjadi energi. Dari tahapan ini bisa dipakai oleh tubuh kita
tempat terjadinya proses ini berada pada bagian mitokondria, tepatnya pada membran mitokondria atau krista. Setiap satu molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP, kemudian dalam satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Jika pada proses sebelumnya kita memperoleh 10 NADH, maka total dari ATP yang akan kita peroleh adalah 30 buah ATP. Sementara itu, jumlah FADH2 yang sebelumnya akan kita peroleh dari proses siklus Krebs adalah 2 buah FADH, maka total ATP yang akan kita dapatkan dari FA2 yaitu 4 ATP. Lalu jika kita menambahkan 4 buah ATP dari glikolis dan juga siklus Krebs, maka jumlah totalnya 38 ATP. Namun karena menjadi tahapan pada glikolis terjadi perpindahan sitoplasma ke tahapan transfer elektron atau memerlukan 2 energi ATP, maka total berisian tahapan respirasi aerob ini akan dihasilkan 2 ATP. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.